Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang semuanya teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini ya, gue langsung aja gue akan ngupdate perkembangan news Bitgetbrace teman-teman ya. Jadi udah lama banget nih gue nggak mantau ya Bitgetbrace lagi. Ini terakhir gue pantau sekitar berapa nih ya, 9 hari yang lalu ya, 1 minggu lebih gue nggak pantau teman ya, sorry ya. Kali ini di kesempatan kali ini ya gue akan coba untuk ngelihat perkembangan Bitgetbrace teman. Kira-kira ada updatean apa teman, ada updatean apa dan perkembangannya bagaimana gitu teman. Oke teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe video ini, kalian bisa subscribe dulu karena setiap harinya di sini teman-teman ya. Gua akan share selalu informasi seputar sentimen serta news cryptocurrency, teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung grup Telegram, kalian bisa gabung ya teman-teman, karena di situ juga gue setiap harinya juga akan share seputar sentimen-sentimen serta perkembangan cryptocurrency yang udah gue pastiin kalian nggak bakal ketinggalan. Dan di situ juga kalian bisa sharing teman ya dengan gue dan teman-teman di grup Telegram teman ya. Dan untuk link join grup Telegram gue sediain di kolom deskripsi teman. Oke, kalian tinggal klik aja. Oke ya teman. Oke, jadi kita langsung aja teman ya. Kita langsung aja untuk pantau. Yang pertama itu kita akan mantau market cryptocurrency dulu ya. Di sini terlihat banget memang untuk Bitcoin saat ini berada di level 42.700 teman ya. Jadi meskipun saat ini merah ya, mengalami minus 0,5%, tapi nyatanya dalam minggu ini Bitcoin tuh berhasil tumbuh sekitar 3%-an teman ya. Karena kemarin kan di level-level 40 sampai 41 dan ada kenaikan atau loncatan teman ya, loncatan yang cukup signifikan gegara ada isu serta narasi ETF spot Bitcoin. Nah, sepertinya hingga sampai saat ini narasi untuk persetujuan ETF spot Bitcoin itu cukup cukup kuat lah bisa dibilang teman-teman ya, sampai kemarin bisa mendorong harga Bitcoin itu sendiri gitu teman. Oke, dan untuk saat ini rata-rata untuk Bitcoin dan altcoin ya, rata-rata kita bicara rata-rata itu merah teman-teman ya. Jadi ada memang beberapa yang saat ini mengalami kenaikan seperti BNB, TRX ya, dan di sini ada OKB dan masih banyak lagi sebenarnya yang saat ini sedang hijau, tapi rata-rata untuk saat ini merah merona teman-teman. Oke, dan kita langsung aja untuk ke CMC ya teman. Di CMC sendiri untuk faktor Fear and Greed Index saat ini masih sama tetap seperti kemarin di level 71 poin ya teman ya. Dimana ini menunjukkan bahwa tingkat ketakutan untuk para investor retail itu masih cenderung meningkat ya teman ya, karena memang saat ini mendekati akhir tahun juga gitu teman. Oke, jadi berbentrokan ya dengan akhir tahun dan persetujuan ETF seperti yang udah gue bahas di video gue sebelumnya ngebahas perkembangan Bitcoin teman. Kalian bisa tonton dulu ya, untuk videonya udah gue bahas kemarin yang ini nih ya. Cukup agresif Bitwest beri kejutan BlackRock ya, karena kemarin Bitwest diam-diam udah ngiklanin ETF spotnya cuy, gila ya. Manas-manasin BlackRock kali ya. Oke, jadi kita langsung aja enaknya ya, kita langsung aja untuk pantau perkembangan dari Bitgetbrace itu sendiri gitu teman. Oke ya, sebentar teman ya. Oh ya, sebelum gue akan lanjut ya mengenai perkembangan Bitgetbrace, di sini ada sedikit berita atau news ya, di mana gue kutip dari Bitcoin.com ya, katanya spot Bitcoin ETF ya, atau ETF Bitcoin spot ya, siap memanfaatkan pasar 30 triliun kata CEO Grayscale. Ya, lagi-lagi CEO Grayscale ini benar-benar cukup optimis ya, karena kita ketahui juga Grayscale di kemarin ya sudah memenangkan ya, di bulan-bulan kemarin memenangkan perseteruan dengan si SEC ya mengenai ETF spot Bitcoin tahun ya. Karena sebelumnya Grayscale kan memiliki GBTC ya, yang nantinya diajukan kemarin pas waktu sidang tuh agak sedikit tengkar ya masih SEC, yang GBTC-nya itu akan menjadi ETF spot Bitcoin tahun. Namun di sini Grayscale di pihak hakim atau pengadilan lah istilahnya teman ya, dia itu lebih berpihak ke Grayscale, intinya seperti itulah teman mengenai ETF spot Bitcoin ini teman ya. Dan di sini untuk CEO ya, Grayscale sendiri cukup optimis ya bahwa
dana segar nantinya akan masuk yang cukup besar ketika memang ada persetujuan ETF spot disetujui, teman ya. Oke. Bahkan kalau tadi juga gue sempat share ya di grup Telegram, ada dari beberapa CEO, ada salah satu CEO asset manager yang mengatakan bahwa nggak nyampe tanggal 10 ini ETF spot disetujui. Apakah benar, gue juga nggak tahu ya. Mungkin itu hanya feelingnya mereka ya. Tapi untuk persetujuan lebih konkret atau lebih jelasnya kita wait and see, kita tunggu aja atau pantau. Dan gue yakin ketika memang nanti ETF spot satu aja disetujuin, itu merupakan salah satu sejarah baru untuk dunia cryptocurrency. Dan gue rasa di situ nantinya akan timbul spekulasi yang cukup tinggi yang menyebabkan harga dari Bitcoin ya itu cenderung naik ya. Gue rasa nanti untuk Bitcoin dominannya itu cukup tinggi banget. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi itu sedikit aja ya mengenai perkembangan ETF spot Bitcoin, teman-teman. So kita untuk saat ini lagi menunggu ya, menunggu informasi yang benar-benar jelas dan akurat, teman-teman. Ya. Dan saat ini mumpung mau akhir tahun ya, biasanya akan ada koreksi. Jadi tetap hati-hati, teman ya. Koreksinya sebagai seberapa dalam ya, kita nggak tahu juga koreksinya seberapa dalam. Yang pasti koreksi dari penurunan ya nantinya akhir tahun ini ya, gue rasa akan ada sedikit ketahan gitu ya untuk penurunan lebih dalam, karena info atau narasi dari persetujuan ETF ini cukup kuat kalau menurut gue pribadi. Jadi orang mau TP itu masih mikir ya, gue TP nanti ETF disetujuin lagi, nanti meledak lagi harganya. Jadi intinya dibimbangkan dengan hal-hal seperti itu ya. Gue rasa nggak hanya gue, tapi banyak pemain kripto lainnya juga merasakan hal yang sama. Gue rasa seperti itu ya teman-teman. Oke, itu kalau pandangan gue pribadi teman-teman. Nah, lebih lanjut kita langsung aja untuk cek atau pantau perkembangan si BitGetBrace ya, karena gue udah lama banget ya, udah 9 hari ya, 1 minggu lebih nggak ngepantau perkembangan BitGetBrace ya. Terakhir gue pantau memang BitGetBrace sedang gencar-gencarnya untuk melakukan promosi, kalau nggak salah di Hong Kong ya teman. Di Hong Kong lagi promosi di spanduk-spanduk gitu ya, digital, di papan promosi lah intinya seperti itu. So kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat di sini pesan yang dipinat teman. Ya di sini katanya Brace memperkenalkan platform staking Brace yang baru. Oh ya ini ya. Jadi mereka itu mengumumkan bahwa pengembangan platform inovatif staking yang katanya staking Brace dapat BV ya, itu saat ini telah dalam masa pengujian yang cukup ketat katanya ya. Tanggal peluncurannya sekitar, nggak tahu nih sekitar apaan nih, sekitar jalan. Oke. Sebentar kita akan coba cek ya. Oke, jadi ini ya pengumumannya, katanya tanggal peluncurannya sudah dekat, dijadwalkan pada bulan ini. Dengan platform ini Anda akan memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan token Brace Anda dan mendapatkan hadiah BV. Oh ya, jadi katanya bulan ini cuy ya, platform stakingnya akan dibuka ya. So kita tinggal tunggu aja bulan ini ya, artinya kan ini tanggal 20. Berarti kalau akhir tahun kurang 11 sampai 10 hari lagi ya. Jadi kurang dikit lagi cuy. Kurang dikit lagi. Artinya ini bentar lagi ya pengumumannya akan diumumkan. So kita tinggal tunggu aja ya. Nanti bagaimana respon para komunitas dari si BitGetBrace itu sendiri, teman. Oke. Staking Brace mendapat BV teman ya. Tapi kalau misalkan BV kedepannya semakin kuat untuk komunitasnya, gue rasa nggak menutup kemungkinan komunitas dari BitGetBrace juga cukup senang ketika staking Brace dapat BV, karena BV memiliki values tersendiri. Intinya seperti itu ya. Melihat memang supply BV juga lebih kecil daripada si BitGetBrace teman. Intinya seperti itu. Sebentar, gue akan coba cek lagi. Gue scroll ke bawah ya. Ini BitGetBrace baru berkolaborasi dengan apa nih? Sebentar. Dengan DevWeb ya, atau DeFi ya. Katanya pertukaran ini pertukaran lintas rantai ya, teman. Ini sudah mengintegrasikan BitGetBrace teman, dengan aset apapun di jaringan manapun untuk menukar BitGetBrace di pertukaran lintas rantainya ini ya, di apa namanya? Treeswap.io ini. Intinya seperti itu ya. Ini kolaborasi aja. Dan memang kalau kita lihat dari roadmap BitGetBrace ya, roadmap di 2024 itu memang dia lebih nggak membuat project ya, tapi dia lebih fokus untuk project-project yang udah mereka bangun di tahun 2022-2023. Intinya di 2024 mereka itu akan memaksimalkan project-projectnya ya teman-teman.
projectnya apa aja Bang? Ya banyak ya, nanti bakal kita update. Ada exchange, ada marketplace, ada apa namanya, yang Web3 Oracle itu ya teman ya. Dan mungkin masih banyak lagi ke depannya. Kalau kalian ingin konkret, jelasnya kalian bisa langsung aja ke websitenya, kalian lihat roadmapnya seperti apa. Intinya seperti itu ya. Nah ini pada 22 jam yang lalu katanya temukan kekuatan Bitget Exchange di mana keamanan bertemu dengan kecepatan. Nah ini seperti contohnya mereka mengupgrade atau mengupdate ya mengenai Bitget Exchange nih teman ya. Berdagang dengan percaya diri di platform yang kuat. Oke, langsung kita masuk aja di Bitget Exchange ya. Ini adalah tampilannya. Jadi memang tampilannya dulu nggak seperti ini ya. Ya, tapi hampir-hampir mirip sih ya teman-teman ya. Hampir-hampir mirip. Tapi intinya di sini tuh mereka mungkin merubah tampilan atau hal-hal yang lain ya. Di sini ada launchpad dan EEO listing. Ini kalau kita klik jadi seperti ini teman-teman. Jadi memang sudah ada beberapa altcoin ya atau koin-koin yang ada blue chipnya ya, ada meme-nya ya teman, ini meme Baby Doge ini ya masuk ya, Bitget ini ya. Jadi memang udah ada beberapa aset yang udah di listing ya di Bitget Exchange ini. Jadi ini cukup menarik banget karena di pertukaran ini dia mengaitkan ya BRC20-nya itu gitu teman. Intinya seperti itulah ya. Oke. Itu untuk perkembangan Bitget Exchange-nya. Kita scroll ke bawah ya, ini hanya seperti influencer yang di apa namanya digencarkan oleh Bitget ya, katanya mereka itu apa namanya ingin melakukan promosi besar-besaran, dia seperti itu ya. Jadi banyak influencer yang memprediksi arah Bitget sepertinya seperti itu. Dan ini pada 18 Desember sebentar ini 18 Desember dia ini apa ya sebentar. Bebaskan getaran Anda di Bitget, jelajahi pasar terdesentralisasi tempat jual beli memenuhi masa depan mulai dari teknologi retro hingga fashion bergaya jalanan ya, zaman bermain. Ya, jadi intinya di sini mereka ngupdate seputar marketplace terdesentralisasi ya. Ini salah satu project mereka juga dimana kalian bisa beli jual apa aja di Bitget marketplace ini, teman. Ya, intinya seperti itu ya. Dia baru mengupgrade-nya ini. Ya, terus kalau kita scroll ke bawah lagi, ini hanya pembaruan-pembaruan aja ya. Nah ini mengenai Bitget Real Estate juga ya. Ini juga diperbarui juga oleh si Bitget Kalau untuk mengakses ini Web3 ya, kalian bisa connect wallet MetaMask. Di video gue sebelumnya udah gue kasih unjuk dalamnya seperti apa ya. Kita tinggal connect wallet MetaMask saja teman-teman ya untuk mengaksesnya. Nah, kemarin yang udah gue infoin juga ke teman-teman semua bahwa Bitget itu sedang lakukan gencar promosi ya, kampanye spanduk Bitget di Korea. Kalau kemarin kan yang terakhir di Hong Kong ya, kalau nggak salah, ini di Korea cuy. Ya, jadi banyak sekali memang promosi-promosi ya yang benar-benar digencarkan oleh Bitget teman. Ya, jadi ini menurut gue pribadi cukup hal yang menarik ya kalau kita pantau juga ya di apa namanya perkembangan chart dari si Bitget sendiri teman. Ini seringkali tiba-tiba mengalami lonjakan ya, karena Bitget itu sendiri kan gencar ya saat ini mempromosikan project-projectnya gitu teman. Jadi nggak salah tiba-tiba meskipun ini turun tiba-tiba ada lonjakan harga setiap di support barunya gitu teman. Nah kemarin ini gue udah masuk ya di apa chart dari si Bitget per USDT di time frame 1D. Jadi kemarin gue sempat analisa bahwa gue targetin untuk penurunan Bitget itu berada di 0,02 sampai 0,0018 ya teman. Meskipun saat ini baru nyampe di target pertama ya di 0,0020 teman. Tapi paling nggak saat ini hampir mendekati 0,018. Terakhir kemarin paling turun di 0,0019 pas gitu teman ya. Nah, jadi artinya mungkin kalau misalkan kalian udah serok tipis-tipis di sini ya no problem, kalian bisa DCA lagi di sini gitu teman ya. Tapi gue rasa ini kalau gue lihat ya secara volume transaksi sebentar untuk Bitget ini cukup kecil ya teman. Meskipun ini ada transaksi pembelian yang artinya akan ada kenaikan cukup sedikit untuk si Bitget karena ini time frame 1D ya. Tapi rata-rata ngejual ya teman, rata-rata ngejual sih ya. Jadi gue rasa dari pergerakan volume transaksinya gue rasa akan mempertahankan area 0,0019 ini ya. Tapi gue masih berharapnya dia turun di 0,018 ya. Jadi biar kita bisa masuk tipis-tipis lagi ya, jangan sampai all in ya teman, jangan sampai all in.
Nah, kalau gue lihat dari segi RSI dari si Bitget ini, gue rasa masih ada ya memungkinkan Bitget untuk balik ke sini gitu teman ya. Jadi ada memungkinkan Bitget itu ada turun sedikit lagi sebenarnya ya. Harusnya sih bisa ya turun lagi di sini ya. Gue rasa nanti kalau turun di level 0,0018 sesuai target gua, teman. Dan kalau gue lihat juga dari pola MACD ya, pola MACD-nya ini memang kalau kita lihat ya ini cenderung sedikit turun ya, ininya ya teman, ini sedikit turun. Nah, gue rasa akan seperti ini ya. Jadi ini kemarin udah gue jelasin di video gue sebelumnya bahwa waktu 11 Desember kemarin ya, ini udah mengkonfirmasi nantinya akan ada penurunan lebih lanjut untuk Bitget dan ternyata memang dia turun. Nah, saat ini untuk apakah Bitget akan naik, kita tinggal tunggu aja ya. Dorongan atau nantinya persilangan di sini ya. Nah, gue rasa akan seperti ini ya untuk marketnya. Oke. Nah, jadi gue rasa akan masih ada potensi Bitget itu mengalami penurunan dulu ya, mengalami penurunan dulu ke sini. Nah, setelah itu kita kalau udah turun sedikit lagi untuk Bitget kita tinggal nunggu persilangan yang akan terbentuk ya. Dimana ini adalah persilangan golden cross-nya dari MACD ya, intinya seperti itu. Nah, kalau memang nantinya ya misalkan persilangan ini udah kebentuk, gua rasa nggak menutup kemungkinan Bitget akan mengalami kenaikan, teman ya, mengalami kenaikan ya. Oke, gua rasa kenaikannya mungkin dia akan ngarah di level-level ini lagi nih ya, di sini nih ya, atau sebentar kita akan coba cek di apa catnya ya, di catnya kita akan coba cek. Oke ya. Jadi kalaupun dia ada penurunan ya, gue rasa nggak menutup kemungkinan si Bitget akan balik di 0,0018 ya. Kalaupun ya di area sini lah teman, di area sini nih. Nah, di area situ ya. Gue rasa akan tertahan di situ ya teman, karena sebelumnya ini resisten yang memungkinkan ketika dia nyampe sini ada tahanan di sini ya, ada demand intinya di sini ya. Gue rasa untuk kalaupun nanti ya dia bisa mempertahankan area ini dan dia cenderung satu ya di sini dan membuat pijakan intinya ya, gue rasa dia akan naiknya itu sampai mana ya. Kalau kita ukur kenaikannya, anggaplah dia udah naik di sini ya, sebentar. Gue rasa untuk area terdekat ya yang akan nantinya dituju Bitget misalkan kalau ada naik ya, area terdekat nih ya, area terdekat gue rasa dia akan ngarah ke area sini nih. Nah, ini gue kasih warna hijau aja jadi lebih enak gitu ya. Nah, di area sini dia akan ngarah di 0,382 sampai 0,618 Fibonacci ya, atau di area sini kalaupun dia nanti akan ada kenaikan ya. Jadi di sini gue langsung aja gue targetin di area sini kalaupun si Bitget mengalami lonjakan yang cukup lumayan, intinya seperti itu ya. Ya, jadi gue targetin di area sini untuk kenaikan dari si Bitget. Nah, untuk penurunan gue masih tetap ya, gue masih tetap untuk penurunan ya. Yang tadinya gue kan di 0,02 sampai 0,18 ya. Saat ini 0,819 dan gue rasa ini masih area-areanya ya. Jadi gue rasa dia akan sideways dulu di area sini ya. Mungkin membuat pijakan sambil menunggu konfirmasi persilangan ini dari si MACD-nya. Ketika ini udah bersilangan, gue rasa nggak menutup kemungkinan Bitget akan mulai naik lagi ya teman. Dan untuk kenaikan terdekat mungkin dia akan ngarah ke sini ya, ke area sekitar berapa itu ya, ke 0,0023 sampai 0,0025. Jadi itu target gue pribadi ya untuk kenaikan Bitget titik kenaikan terdekat lah untuk Bitget. Oke. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video mengenai update news Bitget serta analis teknikal sedikit untuk Bitget ya teman. Dan tetap waspada karena ini akhir tahun juga ya, kita nggak tahu sentimennya seperti apa, tiba-tiba ada longsor aja ya. Tapi lah kalau misalkan longsor banget juga sebenarnya nggak masalah, itu malah kesempatan ya buat kita untuk DCA ke koin atau token jagoan kita ya. Tentunya pastinya kita udah dior dan pakai uang dingin teman.
Oke, dan tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video update news Bitget Price, teman. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian bullish untuk Bitget Price? Ya, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman ya. Oke. Akhir kata, selamat sore ya, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.